adalah fakta ya sahabat-sahabat, fakta di lapangan terbaru terkait dengan kenapa P3K harus dialihkan menjadi PNS. Dan usulan ini bukan hanya semata-mata isapan jempol semata, dan ini juga diamini oleh beberapa tokoh maupun elemen. 15 P3K pensiun tanpa mendapatkan apa-apa. Bu Nurul sedih ingat keluarga. Jadi ini adalah salah satu yang mendasari kenapa pentingnya kita terus memperjuangkan peralihan status P3K menjadi PNS. Dikutip dari JPNN juga, Ketua Forum Komunikasi P3K atau FKP3K Jawa Timur, Nurul Hamidah, mengungkapkan keprihatinannya karena banyak P3K yang sudah pensiun tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga P3K yang meninggal akibat kecelakaan, sakit, melahirkan, dan lain-lain. Saya sedih sekali karena sudah kehilangan 15 P3K. Mereka tidak dapat pensiun, sedangkan mereka punya anak-anak yang harus dibiayai, kata Bu Nurul pada JPNN Kamis 18 Juni. Ini adalah salah satu yang mendasari kenapa pentingnya usulan P3K menjadi PNS terus kita gaungkan ya sahabat-sahabat. Entah sudah berapa banyak jumlah P3K yang pensiun. Mereka pensiun dengan modal gaji sebulan. Setelah itu para pensiun P3K ini jadi pengangguran. Kalaupun bekerja, ia serabutan asal dapur tetap mengepul. Dia menambahkan, selama ini perjuangan P3K hanya mengharapkan adanya regulasi yang benar-benar berpihak. Kalau pada UU ASN sudah jelas, maka FKP3K mohon PP yang terkait nasib P3K segera diterbitkan tanpa mengulur-ulur waktu. Karena sudah jeda hampir 3 tahun ya sahabat-sahabat terkait dengan PP dari UU ASN sendiri yang kemarin disahkan di tahun 2023 sampai tahun 2026 belum ada turunan PP, dan akhirnya banyak juga para P3K yang pensiun di kuartal sekitar 3 tahun kurang ini ya sahabat-sahabat. Lalu bagaimana nasib dari sahabat-sahabat yang sudah pensiun ini ataupun mendekati usia pensiun? Maka dari itu kawan-kawan, kita perjuangkan terkait dengan informasi peralihan status P3K menjadi PNS ini terus kita gaungkan. P3K yang semestinya mendapatkan perhatian segera mengingat usia semakin mendekati masa pensiun tidak bisa segera merasakan berlakunya regulasi baik PP, dana pensiun, masa kontrak sampai pensiun. Selanjutnya, begitu juga bagi P3K paruh waktu butuh regulasi agar bisa menikmati P3K penuh waktu. Tidak sedikit pula P3K paruh waktu yang akan mendekati batas usia pensiun atau BUP. Dan ini fakta lapangan real sahabat-sahabat. Mereka keburu pensiun, tetapi pemerintah dan DPR belum ada tanda-tanda menyegerakan dan mendorong ke arah itu atau menerbitkan regulasi, ujar Nurul. Fakta ya sahabat-sahabat. Pemerintah dan DPR ini seharusnya melihat pengabdian mereka yang sudah tercurah untuk lembaga dan mendidik anak bangsa. Bahkan muridnya juga sudah menjadi PNS maupun P3K, dan banyak sekali ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat P3K yang usianya sekitar 55 atau 50 tahun ke atas. Selayaknya di masa tua mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jika PP dana pensiun P3K, kontrak kerja disamakan sama IPUP, peralihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan untuk usulan P3K menjadi PNS terrealisasi, Nurul yakini menjadi nilai plus bagi pemerintah di tengah maraknya kritikan pedas masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya juga Nurul mengaku tetap berupaya meyakinkan rekan-rekannya bahwa DPR RI maupun pemerintah masih memiliki hati nurani untuk merhatikan nasib guru dan tenaga pendidikan di tanah air. Sebetulnya bukan hanya guru, tapi semua profesi P3K terkait dengan P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Bapak Presiden, tolong wujudkan mimpi dan harapan kami para guru Indonesia untuk hidup sejahtera, bekerja nyaman, dan status jelas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pungkas Nur Hamidah. Mudah-mudahan doa dari sahabat-sahabat P3K, khususnya untuk sahabat-sahabat P3K yang menonton video di kanal YouTube kita ini, terus mendukung bergaungnya informasi ini. Jadi semakin viral semakin baik ya sahabat-sahabat, bukan semata-mata untuk admin, tapi untuk usulan kita ini ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan segera direspon dan ada tindak lanjut dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan kerendahan hati informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa segera direspon maupun segera direalisasi apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.